Selamat datang di YouTube saya Miftahul Riza. Hari ini saya akan share bagaimana caranya agar kita bisa dengan mudah dan dengan praktis membaca laporan keuangan perusahaan atau cara analisa simpel fundamental perusahaan. Nah, video ini cocok bagi Anda yang bergelut di dunia investasi saham. Nah, kalau kita mau mempelajari analisa keuangan, kita harus mulai dari mana? Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu harta dan pendapatan dan hutang atau tanggungan. Bahwa harta dan pendapatan itu kurang lebih yang umum kita baca, yang sering kita amati ada 6 aspek di sini. Ada cash, ada gross profit, ada total asset, ada net profit, ada EPS, ada revenue. Nah, semua istilah ini harus kita pahami dulu agar kita bisa membaca laporan keuangan. Kemudian untuk pengeluaran itu yang biasanya saya amati di saham itu ada ST borrowing, ada LT borrowing. Jadi ada short term borrowing atau hutang jangka pendek dan ada long time borrowing atau hutang jangka panjang. Nah, untuk mengetahui antara pendapatan, antara harta, dan antara pengeluaran atau hutang, kita bisa dengan mudah mengetahuinya di situs indopremier.com. Caranya kita klik nanti indopremier.com, kita masuk ke investasi saham, lalu kita buka list saham, baru kita cek analisa fundamental. Nah, caranya kita harus masuk dulu ke browser di sini. Kita ketikkan Indopremier di sini. Kita pilih yang indopremier.com. Kemudian kita pilih yang solution, kemudian kita pilih yang investasi saham karena kita akan membaca laporan keuangan perusahaan, laporan saham, laporan perusahaan yang sudah IPO. Kita bisa pilih yang di sini, yang list saham, kita klik di sini. Kemudian kita pilih saham apa yang akan kita cek. Contoh ya, di sini kita mau ngecek analisa keuangan saham Telkom atau TLKM. Di sini kita klik. Kemudian kita pilih yang fundamental karena analisa keuangan saham atau perusahaan itu namanya adalah analisa fundamental. Nah, di sini langsung muncul dengan cepat analisa keuangannya. Kita bisa pilih yang di sini, kita pilih yang every quarter agar datanya lebih lengkap. Oke, kemudian kita pilih yang go. Oke, nah di sini kita mendapatkan laporan keuangan dari tahun 2019 sampai tahun 2021, kurang lebih selama 3 tahun. Kemudian kita bisa membaca di sini bahwa cash atau total aset perusahaan bisa terlihat ya bahwa cashnya atau dana yang siap dicairkan atau dana yang bisa dengan mudah dicairkan ini bisa berupa uang cash, bisa berupa saham, bisa berupa emas, bisa berupa deposito yang bisa kapan saja dicairkan. Itu setiap tahun itu dia naik. Mulai tahun 2019 itu ada 15,7 triliun, kemudian tahun berikutnya ada 25, tahun berikutnya ada 17, kemudian yang tahun terakhir ini ada 32 triliun. Artinya cash dari perusahaan Telkom ini setiap tahunnya dia relatif naik. Kemudian asetnya pun juga dia cenderung naik. Dari tahun 2019 total asetnya itu adalah 215 triliun. Tahun ini adalah 257 triliun. Kemudian untuk bagian yang pengeluaran kita bisa cek di sini yang short time borrowing atau hutang jangka pendek, kita bisa cek di sini. Dia nambah hutang ya. Mulai tahun 2019 dia hutangnya 53 triliun, tahun ini 72. Untuk yang long time dia hutangnya juga tambah banyak, tapi penambahan hutang ini diimbangi dengan penambahan aset. Artinya hutang ini adalah hutang produktif. Mungkin dia pinjam ke bank untuk perluasan aset atau mungkin beli mesin atau mungkin pembukaan cabang baru. Nah, hasilnya dari hutang ini kita bisa ngecek di bagian revenue bahwa omset atau pendapatan yang Telkom terima itu tiap tahun dia naik. Dari tahun 2019 dia ada 102T, kemudian tahun ini dia tembus ke 135 triliun. Kemudian gross profit ini adalah keuntungan kotor sebelum dikurangi
pengeluaran-pengeluaran rutin, kemudian untuk yang net profit atau keuntungan bersih, laba setelah dikurangi pengeluaran, dia setiap tahun juga terus tumbuh di sini. Nah, kita bisa lihat mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021, laba bersih perusahaan Telkom naik terus mulai dari 16,5 T sampai sekarang tembus ke 24,1 triliun. Kemudian ada bagian EPS di sini. Ini adalah jumlah laba bersih per tahun dibagi dengan jumlah rata-rata saham yang beredar. Artinya, jika nilai EPS-nya ini setiap tahun naik, berarti harga sahamnya naik. Berarti harga saham yang kita beli pada tahun 2019, jika kita jual di tahun 2021, harganya saham yang kita miliki akan naik atau kita mendapatkan namanya capital gain. Jadi kita mendapatkan kenaikan harga saham dari waktu ke waktu. Oke ya. Nah, kalau untuk mengetahui perusahaan yang lain, kita bisa cek di sini contoh ya. Contoh kita ngecek sahamnya BCA. Sama, setelah itu kita cek yang fundamental di sini, kemudian kita bisa cek di sini bahwa cashnya dia atau uang atau dana yang dengan mudah dicairkan atau dana liquid setiap tahun dia bertambah terus. Kemudian yang total aset dia juga setiap tahun nambah. Kemudian pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang setiap tahun juga naik, tapi diimbangi dengan kenaikan revenue. Di sini revenue-nya naik ya, dari tahun 2015 11T naik ke angka 66T selama 3 tahun. Kemudian profitnya juga dia naik. Jadi ini masih masuk akal karena walaupun jumlah hutangnya bertambah tapi juga profitnya bertambah. Kemudian kita bisa cek di sini di bagian EPS atau perbandingan laba bersih 1 tahun dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar, harganya naik ya di sini dari tahun 2015 EPS-nya itu adalah 166, kemudian tahun 2021 EPS-nya 1154. Nah, kurang lebih ini cara singkat yang saya lakukan untuk menganalisa saham ya dalam waktu yang relatif cepat tanpa harus membuka banyak laporan keuangan perusahaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.